Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di masjid ini dalam rangka untuk mempelajari lagi agama kita. Dan tema saya mencoba untuk mengkhususkan yaitu tentang parenting. Dan saya memilih parenting di sini karena yang hadir adalah ibu-ibu, dan di beberapa kajian saya sekitar sini yang juga dihadiri ibu-ibu sudah tema yang lain, jadi biar nggak gempuk. Dan dunia parenting ini menjadi penting karena hadirnya banyak orang yang mengajarkan parenting tapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh, misal anak ini melakukan sesuatu jangan katakan tidak. Itu nek jangan terapkan, wah pun rusak. Anaknya harap melakukan hal yang jelek, jangan tidak boleh mengatakan tidak. Jangan mau pakai kata apa. Dari sisi situ aja sudah tidak masuk akal. Belum lagi nanti dari sisi ayat, hadis, dalil. Terlalu banyak ketika Allah mengatakan tidak itu. Wala ta'kulur riba, jangan makan riba, tidak. Kemudian wala ta'kulu malal yatim, jangan makan harta anak yatim, tidak lagi. Banyak. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus kemudian ketika memang menginginkan pendidikan yang baik kepada putra-putrinya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan saya sudah menyiapkan 100 tema parenting. Kita mau sebulan siji berarti kan jane lo ya itu. Iso 10 tahun ya. Tapi rungaruan sebulan sekali ya. Mungkin setahun 2 kali jadi bisa 200 tahun. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Temanya juga coba saya urutkan ya. Dari mulai ini yang pertama nih kita mau peran orang tua menjadi orang tua yang dicintai dan seterusnya. Nah, yang pertama ini ya saya sampaikan yaitu tanda ketika anak sudah berhasil dididik oleh orang tuanya. Nah, keberhasilan di sini tentu tidak semata-mata keberhasilan soal dunia. Yang pertama yaitu tandanya ada kesopen dan 40 ada 40 tanda. Walaupun tanda ini juga nggak mutlak 40, mungkin bisa lebih, mungkin bisa kurang, tergantung yang menyampaikan. Tapi paling boten itu dalil-dalilnya itu ya itu. Jadi Al-Quran itu ya namung niku, ayat hadisnya namung niku. Makanya kalau kemudian agama itu dikembalikan kepada Al-Quran, kalau dikembalikan kepada hadis, sebenarnya juga nggak akan kemana-mana larinya, muter-muternya cuma di situ. Nah, cuman kadang materi yang sudah tinggal segitu, kadang sebagian orang tidak mau mengambilnya, lebih senang ngambil dari pendapat orang lain. Sehingga generasi hari ini yang lahir 2000-an 2020-an ini atau mungkin 2000-an akhir 2010 2000 awal nih. Nah, itu mendapat julukan sebagai generasi stroberi. Hari ini mereka jadi pemuda-pemudi. Nah, itu hasil didikan dari parenting hari ini, yaitu mereka kalau dilihat itu nyenengke gayane, tampilannya kan gitu toh, pakaiannya, seneng flexing terus seneng naik tampil gitu loh. Nah, tampil mesti kan pengennya sing paling ayu, paling ganteng teman-teman, mungkin tampil paling elek mungkin. Terus seneng pakai filter. Sampai mbah bayi barang ya senang pakai filter gitu kan. Nah, tapi apa? Enggak tahan banting. Jadi dilihat bagus, menarik, tapi kemudian tidak tahan banting, gampang menyok. Makanya itu yang disebut generasi stroberi. Nah, makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mendidik anak dengan kembali kepada agama, maka ada indikator ciri-ciri keberhasilannya. Yang itu kalau dikembalikan lagi kepada Al-Quran sama
hadis ya sudah tertentu ciri-cirinya, nggak akan kemana-mana. Yang pertama, anak akan taat kepada Allah. Nah indikatornya apa ya? Indikatornya kalau disuruh taat manut, duk kok kudungan, gih, udah gih berarti berhasil. Tapi nek duk kok kudungan galah, gagal. Le sholat gih, milak orang sholat toh gih. Le sholat kusyek, sholat terus kesel aku sholat gua. Memang tugasnya sholat sampai mati kok kesel sholat itu ribet. Nah dalilnya apa? Yang pertama, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini dalil ini mesti dengan penatiwiran terpundi-pundi. Lah kok jadi dengan parenting? Lah iya. Bahwasanya orang tua yang berhasil itu adalah orang tua yang mengembalikan anaknya memahami tugasnya ketika hidup itu apa gitu. Jadi hambanya Allah. Makanya nanti jenengan akan dapati anak-anak yang kemudian tidak paham apa tugasnya, akhirnya nopo ngetutke kesenengane para mulih ngetutke kancane mendem melu kancane dolan melu nglayap gitu kan, lali muli gitu kan, kesenengane kancane ditutke sampai nanti ada seorang penyanyi luar negeri tapi ndelala itu saking senengnya sama kancane bunuh diri loh dia melu gitu. Padahal dia sendiri udah punya istri, punya anak, kalau nggak 3-4 gitu. Dan saya sampai nggak habis pikir kok iso gitu. Nah yang seperti ini harus kita pahami bahwasanya kita juga harus sadarkan kalau kita itu tugas kita itu ibadah pada Allah, menyembah Allah, kemudian menjadi hamba Allah yang baik gitu kan. Nah ketika kita memahami posisi itu, nah kita posisikan anak kita juga di situ. Sehingga ketika jenengan beribadah, jenengan jangan sendirian. Jenengan sholat, gitu, ngajak putrane sholat. Dan saya sering sampaikan fatwa saya, Fauzan Al-Fauzan, ketika ditanya sama seorang bapak, saya itu seorang bapak yang kalau sholat subuh itu ya saya sholat, tertib saya sholat. Tapi anak nggak tak bangunin, tapi kalau agar sholat saya doakan. Menurut jenengan gimana? Ya tunggumu wis ape sudah bagus, tapi doamu sama usahamu itu nggak sinkron gitu. Yang benar gimana? Usaha kita terus kita doakan agar kemudian usaha itu berjalan sesuai dengan harapan. Paribasane ngeten, jenengan lapar gitu, jenengan nyuwun kali Gusti Allah untuk diberi makan, tapi jenengan ten masjid ora pindah gitu kan, ngarep-arep panganan ceblok kok langit, ya tidak bisa. Yang benar gimana? Jenengan kerja atau usaha atau ikhtiar apapun, dagang, nah terus minta sama Allah supaya diberi rezeki yang halal dan banyak. Ngoten. Niku pun rumus. Pramila ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih, seorang anak pertama kali harus diingatkan, dikembalikan kepada fitrahnya bahwasanya mereka adalah hamba Allah. Berarti harus diajak ibadah sesarengan. Kemudian yang kedua, indikator keberhasilan orang tua mendidik anak itu adalah anak itu akan taat kepada orang tuanya, boten bantahan. Disebutkan pada Quran surat Al-Isra ayat 23, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Nah ini menjadi dalil bahasanya seorang anak itu harus dididik tentang akhlak yang mulia. Dan kemuliaan akhlak yang pertama adalah kepada orang tuanya. Nah terkadang kayak dia langsung wih kudu karena aku bakti bla 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 bla, kata niku kadang susah. Nah jenengan arahkan dia untuk sopan sama orang yang lebih tua selain jenengan, entah niku tantenya, budenya, entah itu tetangganya, karena efek dari semua itu akan kembali ke rumah. Kalau dia sama orang-orang tua di sekitarnya tidak sopan, tidak punya sopan santun, niku susah kalau kita berharap dia itu nanti akan sopan sama kita. Makanya perlunya dicontohi juga. Nah, jadi kadang orang tuanya juga ngurusi baik, ngurusi orang tuanya, berarti ngurusi baik lari niku kaling gersulo. Mbak Sri sakit, dulu ngurusi karo nesu-nesu.
Malah mak wis tuwa ya tak loro. Anake krungu, aku melu-melu gitu kan. Nduk tukokno aku iki, malah mak iso mlaku dadak ngongkon. Dibales gitu kan. Ning Waalaikumsalam. Ning niki mboten hukum karma nggih mboten. Jadi pendidikan karena melihat. Makanya jangan diperlihatkan yang jelek gitu, sehingga agar tidak dicontoh. Apalagi kita cilik-cilik wah niku bekas banget nih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala niku yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya karena sebagai hamba Allah, maka tugasnya yang paling utama tadi sholat. Makanya nanti ciri keberhasilan jenengan mendidik anak itu bukan soal sarjana atau bukan soal jadi pengusaha atau bukan, tapi sholat. Nah, Allah berfirman pada Quran surat Toha, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, dan merintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Yang ngerjakan sholat sama mengerjakan ngajak-ajak ini. Makanya nanti dirahmati seorang suami ketika membangunkan istrinya untuk sholat malam. Begitu pula sebaliknya Allah merahmati seorang istri yang membangunkan suaminya untuk sholat malam. Jadi kebersamaan di dalam rumah tangga itu adalah sebuah tanda kebaikan, ya. Apalagi sama anak. Dan anak yang sholat pun belum menjadi jaminan bahwasanya dia sudah aman, terkendali. Mungkin saya pernah cerita, ada seorang bapak yang cerita sama saya, punya anak terjun sholat, terus di masa kuliah minta ngekos, dikasih duit buat ngekos, kenalan sama temennya. Nah, temennya mengajari judi online, akhirnya terlibat pinjaman online, utangnya akeh, si nyaur pak ini ngedol rumah. Bapaknya malu, pindah rumah, ketemu saya di pengajian. Nah, saya nggak nanya gitu. Terus dia cerita, terus akhirnya saya penasaran. Aku tidak pindah nopo pak. Nah, kalau isin nok mas. Nah, itu nopo kan jenengan isin. Nah, kalau ten kampung mereka ketua takmir. Nah, padahal anak ini ku dari 3 niku ini anak terakhir yang paling rajin sholat. Sehingga, ya, rajin sholat pun ya, belum menjadi jaminan kebaikan seorang anak dalam konteks memahami agama. Maka pentingnya anak juga dibawa di majelis ilmu. Makanya lari sama tadi jangan betul-betul nopo ben seneng duduk di majelis ilmu. Soal dia paham atau enggak paham niku nomor selikur. Nah, yang penting remen riyen gitu kan. Nah, sebab remen nek cah cilik-cilik ngeten iki bebas, tinggal orang tuanya yang mendesain. Penting nanti ngelekat gitu loh. Nah, artinya kalau misal nggih larine kersane nek mungkin mulih tuh kok es krim itu kok kelangan es krim buat anake mosok ya ra itu. Mosok ya perlu. Nah, nek dino ping 3 yo tak akeh ya ping 3. Sing loro mboten es krim napa ndende napa. Ya kreativitas jenengan mawon gitu kan. Nah, atau panitiane niku nek damel berkat ngoten niku enten panganane nggih cah cilik. Nek sing larang danane ra nyandak ndok cecak cilik-cilik niku. Penting saged gumut-mutan saya seneng gitu kan. Wonten. Nah, kemudian yang keempat, nah, ini harus diingatkan ya, sudah berapa? Menjaga akhlak. Nah, dan akhlak yang tertinggi tadi kepada Allah, kepada orang tua, nah ini kepada masyarakat. Makanya tadi dibalik, untuk pengen baik pada orang tua ya kepada kiri kanan juga harus suruh baik. Jangan sampai nanti ada tuh, saya pernah lihat itu tentang lanang dilek tanggane. Nih, kowe iki aja ngene disauri ngene. Kopo kowe iki mbokku, kowe iki ora makani aku ngandani. Loh. Ngoten niku menapa mungkin nek omah dia bakal berakhlak baik sama ibunya? Ndak mungkin, ya pasti padha ngoten niku. Engko nek karo wong tuwa liya ngomongnya gitu, nanti di rumah ngomongane, "Apa kira aku bosen to, Mbok, ngomongnya aku terus?" Ambimu kok ora bosen to, Mbok? Ayo. Pripun niku. Jadi jangan sampai lho jenengan niku merasa iki anakku ora apa-apa ora sopan karo wong liya, tapi karo aku kudu paling sopan. No. Justru bekalnya itu ya di luar itu. Kalau dia di luar bisa berinteraksi dengan baik, dengan sopan, ya, maka di rumah itu insya Allah itu baik. Ya. Bibi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Nabi bersabda, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Bahasanya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan orang Quraisy itu sepakat ketika ditanya soal akhlak, Nabi Muhammad itu juaranya.
ora tahu ngapusi, ora tahu goro, tidak pernah curang dalam apapun, tidak pernah menyakiti orang gitu kan. Tapi begitu ngomongkan akidah, nah beliau dibenci karena ngajak nyembah Tuhan yang satu, Rob yang satu. Ya udah, itu konsekuensi dari dakwah, ngoten. Makanya kadang-kadang orang kalau tidak paham itu, orang itu bentuk-bentuk kayak saya ini mesti keren ngomongnya gitu kan. Ternyata enten sing ra keren gitu kan. Nah, walaupun ya oke juga sing keren gitu kan. Nah, maka kembali kepada apa yang dia pelajari. Nah, mungkin enten majelis niku, nah niki kata-kata niki sering saya ulang juga. Niku ngajari nek madu iku kudune diombe, tapi ustaznya malah ngajari kon mangan tawone gitu. Akhirnya keluar dari majelis jadi wong sing galak gitu kan. Berarti bukan ombe madune ben sehat ora. Madune coba ombe tawone panganan ben kuat. Nah, dia seneng dintuk. Serang gagas dintuk. Nah, kalau udah diajari satu-satu aneh ngoten niku serang gagas dintuk. Makanya nanti akan dengan dapati orangnya penampilannya muslim, tapi sesama orang Islam wah galak ira karuan. Bener, saya pernah sampai satu ketika waktu kuliah semester awal niku saya membimbing satu masjid rismanya. Niku kan kula rada kewalahan karena ya ada tugas kuliah segala macam. Saya punya temen niku, ning posisi dia udah nikah waktu itu. Mau jaluk tulung, Mas, emangnya aku yo banjuli aku nek pas ra iso ning masjid kae. Wah, moh. Lho kok moh? Wong tak delok jenengan aktivis ya. Yang suka aktif dan pipis gitu. Terus bar niku lho kok moh apa kalau tak ngerti. Aku ora cocok kok karo wong kampung ngono kaya lah pripun. Anu soalnya titik-titik komentar. Engko nek aku tersinggung aku pun ndak kuwatir pun aku ndak malah melayu mulih juga pedang lho gitu. Wah, iki piye to iki aku rasido Mas. Kalau langsung rasido ngoten mawon. Dan sampai hari ini dia jadi orang yang kaku gitu. Jadi sama masyarakat itu ya enggak mau ngobrol gitu kan. Rumongso apik dhewe bener dhewe gitu. Ya. Dan itu nopo nggih istilahnya musibah ya buat seorang muslim kalau kayak gitu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tadi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Harusnya kalau kamu itu orang muslim yang benar, ya akhlakmu itu benar, baik gitu. Kemudian yang kelima, ya, seorang orang tua itu dikatakan berhasil dalam mendidik anaknya ketika anaknya itu mencintai Al-Qur'an. Ya, Nabi bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Nah, cinta kepada Quran berarti cinta pada majelisnya, berarti cinta sama majelis ilmunya. Jadi kalau kemudian bocah kok dijak ning majelis ilmu enggak mau, tapi nek dijak ning majelis dangdut makat, waduh ini gagal jenengan. Harusnya gitu kan. Nah, harusnya mama putra jenengan sakniki mau gede-gede, jenengan tes. Yo le ning At-Taubah ngger tengah bulan nek pengajian yo kancani mak bu terke tok mak yo ora aku melu lingguh ora nek berkate hari lingguh lho. Moh mak ndame ning di yang sebelah kono kae nek dangdutan apa rono. Wis gagal jenengan. Kalau udah kayak gitu apa ya, terus kita diamkan ya mboten gendang ditututi, rakyatan nututi layangan pedot gitu kan. Nah, makanya selama nyawa masih dikandung badan, nah, maka jenengan harus sekuat tenaga memperjuangkan anak kandung jenengan itu. Jangan sampai jenengan menyerah. Harus gede tua kan danane ongel Mas. Pokoke piye carane. Karena nek jenengan begitu menyerah, nah, hati-hati nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pramila lanjutannya mencintai Quran berarti mencintai majelisnya. Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bahasanya orang-orang yang kemudian mencintai majelis Quran, majelis yang dibacakan Quran dan dipelajari isinya, itu hakikatnya dia mempermudah dirinya berjalan menuju surga. Ngoten. Nah, ketika niku kok sing mlampah jenengan kalih putrane pengaosan, ya niki mboten disi kersane Gusti Allah, tapi jeneng musibah gak tahu to. Nah, tiba-tiba ngopi terus alon-alon, enek cah enom ugal-ugalan, wabrak diel jenengan sedo, masuk surga langsung Bu. Wis ora perlu ditekoki malaikat mungkar nakir, ora perlu dihisab di mizan. Genah disebut di sini man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Genah mlebu surga. Nah, mulai nanti di kitab
Adabul Alim wal Muta'allim karya Imam Nawawi itu dikutipkan sebuah hadis, orang-orang yang bermajelis ilmu itu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi jenengan jihad itu ora perlu nggo senjata, tinggal nggo kontak motor nopo nglampah gitu kan. Nah, bawa catatan nek kersa nyatet gitu kan, lenggah nulis. Kesel ngantuk senderan ini. Rampung pengajian digugah ratangi malah mati, masuk surga. Piye, ora perlu adepan karo wong Israel, ora perlu dadak ngangkat senjata, ora perlu krungu bom meledos dier ya kan. Nek kula ningali perang Ukraina kali napa niku Rusia itu mesake ban enten tentara lagi ngurus ajeng BAB. Wis pelorotke kathok niku dikeki drone kon dhuwur bome dijebakke blung. Ambo ya dinteni sik nganti rampung kan ya penak ya. Iku enggak ada pri ke kemanusiaan sak iki. Parah ini ya. Nah itulah ya, kalau enggak punya tepo-tepo sama manusia itu. Nah, nanti sebelum melihat perbuatannya yang besar, dilihat dari mulutnya dulu. Kalau sudah omongannya serape nak nyelekit, walah wis niku wis jenengan wis mulai tanda-tanda gagal. Nah, gagal terus piye Mas? Ya didanjani lah pelan-pelan sithik-sithik gitu kan. Gimana caranya? Dan puncak dari usaha orang tua yang mendoakan. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Pokoke nek ngomongke dalil ngejane mung niku-niku mawon, gitu kan. Iki tak krungu ning bab kae, krungu ning bab bab akhlak pada tetangga nggih enten dalil iki. Iya. Makanya parenting Islam itu enggak boleh keluar dari koridor dalil itu. Nek sudah keluar dari koridor dalil, akhirnya yang muncul itu narasi orang. Begitu narasi orang tergantung sing ngomong. Kalau yang ngomong orang baik, ya hasilnya baik. Yang ngomong orang jelek, jadinya jelek. Makanya tadi yang selalu saya kritis itu ada orang yang ajari parenting, jangan pernah katakan tidak pada anak. Nanti menyebabkan gini, analisanya begini. Wah, ini rasa sesuai ini, nggak sesuai. Ayat hadisnya nggak gitu. Dan hari ini banyak ibu-ibu yang anaknya tantrum bengok-bengok meneng gitu kan. Bapak Eren kandani, jangan katakan tidak pada anak. Anak mau kesurupan ini loh gitu kan. Mosok jangan katakan tidak gitu kan. Anak kula ya tak cengki, tak goning pola tak grujuki. Makanya saya selalu katakan orang tua ini kalau masih ada dua. Ibu ini tugasnya ini ngeyem-ngeyem betul. Dan bapak ini sosok ya kudu diwedeni juga. Kabeh ngeyem-ngeyem lah nek anake gablek sinten sing arep diwedeni. Arep-arep dikaro Gusti Allah, karo menungso ora wedi kok. Makanya nggih ndak ada masalah ya ketika kemudian salah satu pihak ini rodok galak. Niku kadang mboke ya tetep mbelani. Aja galak ku ya anakmu, biyen gawene ya angel lho. Aneh-aneh wae. Dilihat dulu suami jenengan itu, garwan jenengan itu galak itu kemana itu maunya itu. Kalau ini maksudnya baik, jenengan itu ora krungu ngono bae gitu kan. Nah, engko nek bocah wis rada piye ngoten nah, sing makane sing manut, pun tak bapakmu nesu ngoten. Ampun yo nggoni nesu bareng, mungkin enten cah cilik keplake ngoten niku aduh kompak bapak ibu iki. Soale seneng pas gawene wegah kopenine gitu kan. Nah niku menungso ya ora cetha niku ngoten niku. Wis, pokoke kula apa enenge wae lah. Kula ya paling males basa-basi ngoten niku. Ningali pripun nggih? Ada orang tua yang masih muda gitu kan. Wah, merasa pakai rumus yang sudah gimana gitu kan. Terus diterapkan, terus pengennya yang anaknya pripun gitu. Pada akhirnya ya boten-boten karena memang secara agama itu enggak kayak gitu. Dan saya pun kalau ngajari gini bukan berarti anak saya udah kempengan itu boten. Mungkin nek kepanggih anak kula teko wis dijewer bapakmu ping pira lho. Mengkata. Bu anti sing gedhe niku sosok tak jewer. Gede banget padahal sak niki karo mboke oleh dhuwede gitu. Cek tak jewer gitu kan. Jadi ya itu namanya pripun ya? Rasa sayang kalau buat saya ya. Tapi ya dalam kondisi tertentu ya bapak itu harus ditakuti. Iki rencang kula niki enten sing nonton, niku cerita kali kula. Anak saya pokoknya mulai jam 12 ra entuk. Tenan anake mulai jam 12 nih. Wis ora mboten ngomong napa-napa, mau sepedane langsung di tendang mencelak sak wuhu cahe. Bar niku ora tau mulai jam 12.
Dia biar tahu kalau orang tua itu punya aturan harus ditaati gitu kan. Berapa banyak saat ini bocah-bocah niku kula diwingin dulu enten Semarang tapi dan yang lain dari Instagram dan kula ke Semarang dulu terus mulai ketemu. Iku cek nom SMK yang terkapar yang jualan kucai sampai nang binang dijine perutul. Bengi-bengi tawuran kayak kurang gawean apa gitu. Engko nek nganti iso ditekoki paling sebabe apa to lek kok tawuran mboten ngertos kula melu-melu coba. Untung mboten mati. Nek nganti mati pripun? Wong tuane sedih ra karo-karuan. Makanya nggih yang harus kita pahami nggih niku nikmat Allah yang sangat besar dengan dikasih keturunan. Nah itu harus dijaga, enggak cuma soal ngasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian, ngasih motor, mobil. Nah, termasuk urusan ini. Makanya ini nanti insya Allah ini enggak ada sampai poin 40 itu enggak ada ngasih mobil, ngasih motor itu enggak ada. Jadi semua itu based on akhlak, akidah, kembalinya ke situ, bukan soal dunia. Bibi dirahmati oleh Allah menjaga lisan, ya. Jadi anak itu kalau berhasil itu kalau omongannya itu nggak nyelkit, nggak nyakiti wong tua. Kemudian termasuk keberhasilan orang tua adalah ketika anak itu tidak berdusta, nggak seneng ngapusi. Ngapusi. Pas itu kok jadi tukang ngapusi ngono apa bro? Lah Pak mbokku ya tukang ngapusi ya. Aduh iki ya. Nabi SAW bersabda, "Iyyakumul kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur." Jauhilah dusta karena dusta itu akan membawa pelakunya kepada dosa. Nanti tutupnya hadis ini fa innal fujura yahdi ilan nar. Karena dosa itu akan membawa pelakunya ke neraka. Nanti tutupnya lagi bahasanya mayazalu rajulun yakdzibu hatta yuktaba indallah kadzaban. Orang itu kalau udah seneng ngapusi ini ngapusi, buat satu ketika ngomong jujur, wis bacot Gusti Allah sudah ngasih cap dia pendusta. Udah. Kalau itu udah parah. Makanya saya selalu katakan dalam coaching bisnis, modal terbesar seorang pebisnis pengusaha itu bukan duit, tapi kejujuran. Begitu jenengan bisa menyampaikan sesuatu dengan baik dan benar dan jujur, tidak ada tendeng aling-aling apapun, maka orang yang punya duit, seorang investor itu akan dengan sangat mudah mengeluarkan duitnya. Karena hari ini banyak orang itu menahan duitnya ning bank atau di tempat tertentu. Ning sakjane dia pengen ngubengke tapi kekurangan orang jujur. Nah, selain jujur juga dibutuhkan orang yang semangat. Kadang yang ngomong jujur, sergap sholat ning males pol, niku nggih jelek. Makanya yang dipuji itu bukan orang yang rajin ibadah tok, tapi juga orang yang rajin. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Itulah orang yang terbaik. Siapa? Seorang laki-laki yang dia itu ahli bisnis, ahli dagang, tapi tidak lalai dari mengingat Allah dan sholat. Ngoten. Pramila jenengan mau menjadi motor jenengan dokter lah, apalah silakan. Kuliah sing dhuwur silakan. Ojo kuliah ning duta bangsa lah, ngopo kampusnya cendek, golek sing dhuwur. Ngendi? UMS misal, mau dhuwur kayak gedunge, monggo. Atau sekolah penerbangan, kuliah ning dhuwur, ngawang-ngawang, monggo gitu kan. Tapi ketika sampai dia lupa sholat, nah wis. Ketika dia lupa untuk beribadah, ya sudah, masalah gitu kan. Nah, nanti ada pilot jelas-jelas ning udara ceblok langsung mati gitu kan. Iso-isone berzina karo pramugari ning dhuwur gitu. Kan wis maksiat yang sifatnya nantang gitu kan. Nah, tinggal nunggu turbulensi nunggu baling-balingnya macet ya, apa kadang pesawat ceblok niku gor-gor sepele. Enten manuk niku lewat mabur terus mlebu dan baling-baling ini kok terus ra iso obah ceblok blung. Makanya banyak orang itu sombong ya. Tapi kemudian dia lupa kalau kesombongannya itu akan membawanya pada kebinasaan. Ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang ke-9. Nah, ini penting nih. Anak itu dikatakan berhasil dalam pendidikan orang tuanya ketika dia bisa menjaga aurat, mempunyai rasa malu, maaf. Nah, ini kita cahaya sudah ora isin. Bukan tok cendak ora isin. Sing wedok tok cendak nek dulu ya, tok cendak cah wedok niku rata-rata di bawah lutut. Makin kesini makin naik gitu kan. Sampai di
paha tur pahane setengah meneh. Parah mulai di injing niku di wingi dik. Iku kan cah SMA niku wis nganggo rok cendak, gonceng begagah, cincing waduh. Kaya ngepasing nglanggar kula. Hus. Rasanya wang, wah piye to numpak motor ning dalan. Waduh, gak nyawang tak latihan nyopir kali merem dan sakit to Bu. Nah, dan niku terus akhirnya cah lanang-lanang yo melu. Makanya tak niki cah lanang goncengan nurun padha cendak-cendak. Aduh. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, ya inna likulli dinin khulqan. Setiap agama itu punya akhlak. Wa khulqul Islam al-haya, dan akhlak Islam itu rasa malu. Orang itu kalau udah nggak punya malu, wah udah kabeh-kabeh disikat, duitnya masyarakat disikat. KTP kula Jaten niku Karanganyar, Nurai badhe cekel kejaksaan. Niku cetese dulur kula niku tibane Mas napa lek tapi beda mbah. Itu nggak punya malu. Jadi apa yang bisa diambil, udah nggak gagas gitu kan. Dan itu menimpa nggak cuma anak muda, orang tua, bahkan ustaz. Terus orang gagas, tidak punya malu, punya santriwati gitu kan, delalah gitu kan, santriwati ini bongsor gitu kan. Terus diajari sing orang-orang gitu kan. Kamu nanti karena mau nikah, maka kamu harus dipastikan rahim kamu suci. Orang ini piye? Nah kali ustaznya diogok-ogok, karu-karuan. Akhirnya niku bahasa hukumnya atau bahasa beritanya niku rada halus. Pencabulan. Ini ra mudeng iki kan cah bayi pencabulan apa tomak. Kae lho bulu pitik diduduti kae lho. Padahal kadang karena dicabuli ustadznya akhirnya hamil, itu ora pencabulan, itu sudah pemerkosaan gitu. Makanya itu musibah hari ini, dan itu bisa menimpa siapapun. Makanya nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin Arba'in Nawawi dikatakan semua nabi itu punya pesan yang sama. Salah satunya dakwah mereka, idalam tastahi fasna masita. Oh, Riyadhus Shalihin benar. Nek kamu nggak punya malu, lakonono sak karep-karepmu. Iya, Riyadhus Shalihin benar. Nah, ini menjadi dasar bahwasanya apa? Orang itu nek nggak punya malu, itu wis sak karep-karepe dhewe. Makane niki nggih catatan buat jenengan, nek jenengan gak ada rencana, kok gaene udoh ning dalan gitu kan. Niku pun mboten cedak-cedak. Kenapa? Dia nanti nggak akan malu untuk mengambil apa yang jenengan punya. Mungkin awalin dikut panganan jenengan, mungkin berikutnya dikut sendal jenengan, parah malah dikut bojo jenengan. Itu berapa banyak teman mengambil suami temannya gitu kan. Karena sudah tidak punya malu. Sing garwane dikandani, "Wis dadi wong itu kudungan," ngomongin sing lanang. Yo, kudungan wis bae kok. Wajian yo, dhek malah ndelok sing udoh, ndelok sing udoh koncone sing wedok gitu. Nah, itulah karena tidak punya malu gitu. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, putra jenengan harus diajari malu. Anak kula niku nang toko polah niku gondal-gandul. Malu, jrantal gitu. Raketan jrantal ning ibu gitu. Jrantal riyen gitu. Nah, niku dibiasakan dengar kata malu. Malu. Kamu udah sholat belum? Udah gede kok belum sholat, malu. Kau nak tekok isi ngerasa apa tambah? Kalau Gusti Allah, ngoten, ya, tapi itu dibiasakan kata malu itu loh. Malu, niku akhirnya nanti menjadi kata benda kemaluan. Makanya orang yang nggak punya malu dia akan mengeluarkan kemaluannya sembarangan. Kok bilih jenengan nate mireng to enten biaya-biaya lanang itu lajaler. Iku anggere pun delok ibu-ibu lewat, numpak motor, jane nglanggar, puter balik diarahke pas, lerekane pun mengo diduduhke niku klothong sapine niku. Mosok ora tau krungu Bu? Tahu gitu. Dia bisa mendapatkan kenikmatan hanya dengan duduhke gitu, Bu. Padahal sing diduduhi girap-girap gitu. Niku mergo wis ra diisin tadi lho, malunya udah hilang sehingga kemaluannya didudukkan sembarangan gitu. Makanya jenengan hati-hati pokoke karo wong ra diisin niku hati-hati. Saestu niki mang diteni pun, niki pun rumus ya. Kemudian
dengan punya rasa malu lah harapannya menjaga aurat, ngoten. Engko kamar mandi luar misalnya itu, kamar mandi yang ada di luar. Wis ngerti niku mengke bakal ketok kok tanggane kan tembiyae omahe terus jaman biyen niku polah itu njaba. Jaman biyen Muhammad lawas niku lho. Tujuannya apa? Biar pada waktu itu mbah-mbah bapak-bapak yang dari sawah atau dari kerja itu masuk rumah itu udah wangi ngoten nggih. Nah, makanya di luar. Corotan sawah kan bletokan niku kan jelas isih ten njaba jaman biyen. Niku nek model polah jenengan ngoten niku. Ngoten niku nggih ampun king polah dugi ngomah niku kembenan tok, ya pun komplitan dengan betul sak rasukan ten kamar mandi niku pun komplit ya klambi ya kudu ngoten. Dadi pun dinggo niku pun komplit. Kembenan tok mlayu kecantol pager. Aduh. Ya cek syukur nek kembene sing kecantol, nek kulite jenengan kecantol pripun. Inga-inguk kaya jane tanda sebenarnya. Ketika seorang itu sudah inga-inguk niku jane pun tondo nek jenengan itu masih punya rasa malu. Nek setan pinter, gak apa-apa. Lu kan nek ketok kembenan kan wah ketok piye. Nah, wes alah kuwi mau seksi. Dan ngoten niku sosok mbah-mbah wae yo pikirane ngoten niku lho. Hati-hati lho. Nomor sing cek rada enom niku. Wis enom dhewean wae tambah. Geneke sing lirik. Makanya nggih di dalam Al-Qur'an disebutkan pada Quran surat Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau kamu ke masjid pakai pakaian yang terbaik. Jadi sudah nggak ngomongkan tutup aurat, yang terbaik. Apa enten maksudnya terbaik terus jeroan tok tapi sing paling apik mboten enten to, mesti komplitan gitu loh. Makanya seorang muslim ketika diperintahkan oleh Allah seperti ini berarti di bawahnya itu tidak boleh. Paribatannya ngeten jenengan gadah garwa, rasukane saya kata. Saya kata. Wonten niku makan ning masjid nggo klambi partai, ya, terus jenengan mendel mawon niku klentu. Mas, ngomongin ustaz kae lho, ustaz jebul wae. Wih, jenengan nih nek masjid iki kan ngangge rasukan sing sae iki lho Mas, nek klambi koko, enek badhe, enek apa seragam RT, iki jek rada luwih apik kuwi wae sing dienggo, mosok kok klambi partai ngono kuwi. Lho kan aku loyalis partai iki. Niku kan mengke urusan mengke niki ten masjid ngoten. Yo tak rasa klamben iku tambah kleru to, tambah menyimpang. Ngomongane kok klambi sing apik, sing elek aja, kok meneh malah utuh. Itu kan ndak boleh gitu kan. Nah, makanya walaupun aurat laki-laki niku antara pusar sampai dengkul lutut, tapi dalam kaidah syariat juga dikatakan al-ada al-muhakamah. Kebiasaan masyarakat itu bisa jadi hukum. Nah ini nopo memper tentang adat kita loh. Wong ning masjid iki udel nopo dodone ketok kan mboten pas to. Adat kita ya tetap ngangge baju komplitan ngoten to. Makanya walaupun misal dia pakai sarung juga kita kan udel sampai ngisore lutut, sholatnya mungkin sah. Tapi kalau dilihat sama masyarakat itu bukan hal yang baik, maka itu juga jangan dilakukan. Nek nekat mesti kok dicandai wong. Napa? Wong edan ya toh. Oh iki aku maca fikih hukume entuk nek kau udel ngene tekan kene sarungan tok. Ya ora ngono to Mas, asale ngaji ning endi? Niku mau gurune sing ngajari kon mangan tawon niku. Makanya ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih harus dipahami nggih bahwasanya ketika Allah memerintahkan sesuatu berarti bawah-bawahnya itu tidak boleh. Diperintahkan pakai bagian yang bagus berarti yang jelek enggak boleh, apalagi enggak pakai baju tambah enggak boleh. Harus diajari rasa malu. Ya putra-putranya, garwonya isin Mas, mosok metu marah katokan. Lah kan aku edan. Nah, wis edan. Wong edan memang bebas ya. Yang ke-11, nah niki penting nih menjaga pergaulan. Kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalilihi. Ndak masalah jenengan tanglet. Bu aku mah dolan ning ndi le ning kono kae lho ning lapangan tipes ya. Tipes niku kesen lapangan mboten to. Ndak ada, udah di lote niku nggih. Ning lote, nah karo sapa? Karo kancaku, kanca sing di pokoke. Gak boleh. Nah itu maka cerita sik kanca sing ndi omahe ngendi. Ibu kok kolot banget loh. Ben aku dadi wong kolot, penting kowe dadi cah apik. Ngoten. Ampun dilok kolot terus ya wis mangkat to. Sangune ndi nyo.
ngomongnya yang lote, boleh lote ini lote Semarang nih kok. Gitu. Wah, layaknya aduh banget. Ya, dan banyak kasus nonton ini. Jadi kenalan di medsos, ketemuan, khususnya anak SMP ke bawah yang perempuan. Niku nek wis kenalan karo cah lanang, terus foto profilnya diganti artis Korea, sing ganteng-ganteng kaya kula niku lho. Nah, niku dijak temuan, angkat jenenge ra karo-karuan, girap-girap cerita karo koncone, wah iki lho sing ngejak kenalan aku iki. Dijak janjian terus baru itu terus digondol gitu kan. Gondol goleke kos-kosan cemplungke pun kathah kasus sing ngoten niku. Syukur-syukur iso mulih urip gitu kan. Parah melih niku pun meninggal dibunuh. Ngoten naudzubillah saestu. Makanya dengan nggih kalau rodok kepo istilahnya pengen tahu ndak apa-apa wong niku putra jenengan. Apa ya kon ngawasi tanggane ya enggak bisa itu tetep jenengan ya. Lah aku sibuk kok Mas memantau Shopee lho sing tak jackpot itu. Ya Allah mangeman-eman putra bu. Saestu. Saat ini banyak saya lihat di berita-berita itu ibu-ibu bapak-bapak yang menangis karena kehilangan anak yang salah gaul, salah dolan, salah mangan gitu kan. Guru-guru parenting itu dulu apa wae dituruti, ngombe apa wae dikei. Masih umur 8 tahun gagal ginjal. Lah nek gagal apa istilahnya? Gagal tuku sepatu cek iso tuku meneh, gagal ginjal sing ngedol ginjal sinten mboten enten. Indomaret pun di sing ngedol mboten enten. Mboten enten. Wis gagal ginjal niku akhirnya cuci darah rutin. Omo enek sing cangkok ginjal niku nggih, enggak semua ginjal orang dicopot dipindah bisa. Kudu dicek golongan darahnya, kudu dicek macam-macam pokoknya ruwet gitu. Makanya nggih mangan-mangan kula jenengan wae mangan mesti nganggo mie terus sedina ping 3 niku ampun mang jarke mawon gitu. Mboten sae gitu. Nek jenengan sak males-males jenengan masak, tukokke ning enongan kan enten sing dodol sayur sak bungkus 5.000-an niku to. Diajari makan sayur gitu. Wah, pokoknya nggak mangan ayam tepung, ayam Kentucky, mendino niku ampun. Nah, geprek. Karena aku didik Mas, bukan soal duitnya Bu, saestu. Eman-eman niku bocah-bocah dari kecil-kecil udah sakit-sakitan yang aneh-aneh. Nggih, bibi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Maka agama seorang itu tergantung pada temannya. Fangandur man yukhalilu. Maka lihatlah kepada siapa dia berteman. Makanya kata suruh lihat dan jenengan kepo tahu enggak apa-apa. Tapi nek jenengan enggak mau tahu, enggak peduli ya sudah, nanti kalau tiba-tiba ada kabar jelek, kabar buruk buat jenengan ya musibah. Yang ke-12, anak tidak takut salah kawan. Terus ada orang niku nek wis kekancan karo si A, nek nganti ditinggal si A nangis girap-girap gitu-gitu, niku pun mboten tepat nih. Yang benar ya gimana? Anak itu punya prinsip. Kasih tahu lendo konco sing apik kuwi konco sing salat. Nah dia akan kemudian tahu, oh konco iki gak salat, berarti aku tidak bisa berteman sama dia. Atau jangan kasih tahu, pokoknya anggar koncomu gelem ngombe banyu gendeng, ojo konconan karo dhek. Nah dia tahu temennya mabuk, tinggalin gitu kan. Makanya kemarin nih baru kemarin saya jalan sama anak saya sing gede. Ini nemung cerita, ini bocah kok kelingan mboten dipikir mboten kula mboten mudeng ya. Ini kula pun sampaikan ke dia dan saya ceritakan ke jenengan gitu kan. Saya jalan sama Triadi sama dia mau ke Masjid Balai Muhammadiyah niku lho. Nah, saya bilang sama dia, kan sebelah McD itu sebelah itu, itu kan tulisannya Masjid Balai Muhammadiyah gitu. Saya bilang sama dia gini, Ismail, namanya Ismail, datukmu, berarti bapaknya bojo kula, itu zaman hidup itu suka pengajian di situ di Balai Muhammadiyah. Ya, saya sama dia berjalan ke situ, melampah. Nah, terus kakungmu berarti bapak saya itu zaman muda nih ketua Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah di Karanganyar sana. Terus ibumu dosen Universitas Muhammadiyah.
Terus adik datukmu, ya panggilannya datuk juga, itu sekarang masih hidup di Lampung sana. Itu petinggi Muhammadiyah Lampung. Ya ini Muhammadiyah lah, dan Lampung tapi. Nah, kamu nek jadi anak, jangan jadi anak sing nakal, malu sama mbah-mbahmu itu tadi lu. Ini kurang ngomong ke Pak lagi ngomong ke baik gitu. Makanya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang seorang anak itu perlu diceritakan hal-hal seperti itu agar kemudian dia itu berpikir ketika mau berbuat salah. Makanya Nabi Yusuf yang ganteng itu bertemu dengan Zulaikha yang cantik itu. Ya jenenge wong lanang ganteng karo wedok ayu biasanya kan klik ngoten niku to. Nek wedoke ayu lanange elek kan wedoke emoh. Itu atau lanange ganteng wedok elek lanange ya emoh soalnya. Soalnya ayu sama ganteng niku relatif. Nek elek niku mutlak. Nah niki ayu karo ayu klik padha gelem jane gitu. Kok kowe ngerti Mas? Ayat yang berbunyi apa? Idhamat huwa hamma biha. Zulaikha kersa, Yusuf ya remen gitu kan. Tapi apa? Laula arro'a burhana rabbi. Kalau bukan karena dikasih burhan, dikasih info sama Allah dari Allah. Nah infonya apa? Dinampakkan bapaknya Yusuf sinten? Bu Pak Bambang saneh, saya Yusuf ten mriki ya nih. Sinten sing banter. Salam mboten bayar. Yakub, Nabi Yakub. Diperlihatkan Nabi Yakub ya kan. Dielekke lho bapakmu sing jenenge Yakub ki wong saleh nabi gitu kan. Enggak pernah maksiat. Ya Yusuf langsung angkat tangan melayu joyak Zulaikha digeret bajune belakang. Suwe. Makanya orang tua niku kalau bisa niku dieling-eling putrane niku sebagai orang yang baik niku nek bisa. Nek pun ndak bisa, paling ora dieling-eling wong tua dadi wong tua sing galak. Aku nek mulih sempoyongan karo mbokku digoleke wanci tutuk ke sirahku. Mikir dia. Wonten ndak apa-apa. Pokoknya sekali lagi nek ajeng mirenge parenting niku monggo mung hati-hati ya. Kadang niku banyak yang enggak tepat itu. Banyak yang nggak tepat. Jadi ilmunya ilmu psikologi diambil dari Amerika, bukan psikologi Islam, lalu diterapkan gitu kan. Hati-hati. Makanya ya nggak cuma psikologi, kadang ditambahi hipnoterapi barang wah ya apa anaknya nakal kon hipnotis segala macam aneh-aneh boy. Nah yang seperti itu jangan harus hati-hati. Ada yang mau nanya nggak sebelum saya tutup? Tinggal 5 menit. Ada yang mau ngecak rame? Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, niki riyen nggih sampai nomor 12 dicatat ya Bu Tanti. Kalau tanda nih lanjut nomor 13. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Tenang, temanya masih ada 100. Jadi bisa bertahun-tahun. Ada yang mau nanya Ibu? Ada? Iya berikut Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan dua-duanya. Ya, dua-duanya. Ya, kepala keluarga nanti juga ibunya. Kalau kembali ke hadis, ya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Dan seorang istri itu memimpin di rumah suaminya. Dalam hal apa? Dalam hal mengatur rumah tangga, termasuk mengarahkan soal pendidikan. Tapi tetap nahkodanya suaminya. Artinya ngeten, suami itu kalau mau kerja terus turu bar niku tilem niku nggih kurang tepat. Dia tetap harus ngawasi, ngontrol. Ya bener capek iya. Tapi dia harus ngontrol. Piye anaknya saiki iso maca Quran urung. Jadi sebenarnya negeri dan bukan negeri itu tidak ada masalah. Cuman gitu, ketika kita paham atau sadar anak kita itu pendidikan agamanya kurang, kita lengkapi dengan apa? Dengan dibawa ke majelis ilmu, ke TPA. Mula biyen SD negeri ya, nah, tapi nggih ten TPA gitu kan. Tapi kadang enten
bocah SD negeri tapi ora tau blas TPA. Jadi nganti lulus SMA, bahkan nganti kuliah jadi sarjana ndak bisa baca Quran. Makanya saya salut di beberapa kampus niku ya ketoknya membebani tapi itu bagus. Nggak diluluskan sarjana kalau ndak bisa baca Quran. Padahal niku baca Quran niku baru level paling bawah. Di atasnya niku mungkin harus tahsin, di atasnya tahfidz, di atasnya tadabbur. Itu baru level yang paling bawah. Makanya kalau yang ditanya siapa ya tetap yang pertama suaminya, nanti kemudian bagaimana dengan istrinya juga gitu. Nah itu sebaiknya tadi itu dilengkapi. Pramila kadang-kadang betul niki putu. Nah niki pun saya artinya barangkali lho niki negeri ya. Oh boten. Jadi barangkali orang tuanya sibuk dengan sebagai mbake longgar. Untuk anakku kok kaya ora pati gatekke misalnya soal urusan iki jenengan yang ngaji yang namanya putra nembe napa omah-omah kan lagi golek-golek gresek-gresek ya tau lumpuk-lumpuk ya tau mungkin sibuk. Nah jenengan sing menutupi kekurangannya itu. Anakmu tak jake pengajian yo. Niku nek anak saya gitu, nggih Bu matur nuwun. Malah dicandai sing ora-ora berarti niku larene nggih berarti PR lagi niku. Ngajian kuwi dadekke ustadzah to Bu, tak dadekke dokter. Nah dokter ya ustadzah kok ya ora eto. Ngoten nggih. Jadi jenengan harus berusaha melengkapi itu dan enten dane meleh. Kekurangan kita zaman dulu itu jangan cuma disesali tapi diperbaiki. Nah diperbaiki ke anaknya itu yang sekarang udah gede, udah susah. Di anaknya lagi diputu. Nah, makanya kula ndek biyen niku gadah mbah kula niku ora tau sekolah. Tapi dodolan niku pinter banget. Saking pinter niku sampai anaknya entah 7 entah 6 niku digawe Mas siji. Tapi ilmu dagang itu gak pernah diturunkan ke anak cucunya sehingga sing do entuk omah kali sawan niku nggih kadol gitu kan. Enggak bisa beli tapi bisa ngedol gitu kan. Nah, terus dari sekian anaknya itu ketika beliau tua sakit, yang merapat itu nggak banyak, cuma satu atau dua. Dan beliau itu mudoroso, sehingga tadi kulo mudoroso, yo ini yo anakku yo ini, ya kulo yo nyanda ini yo, namanya kulo belak-belakan, kulo ngomong apa ini mau, ampun ten lubah, apa lagi, jadi dengan enten sing klien tua, nopo pendidikan, jangan biar diajari aku aku klien neng kono kuwi, untungnya mbah kulo ngelenggono, nek boten ngelenggono ya duduk kulo nyol, nah ini pun nyekel tekan gitu kan, nah untungnya ngelenggono memahami gitu kan, terus piye yo le, ya pun caketnya ditungak kemauan gitu, benar Bu, jadi sampai ada anaknya itu yang beliau meninggal itu nggak mau datang, nah, sampai kayak gitu. Dan potret seperti itu ya ternyata ada di keluarga-keluarga yang lain. Alasannya apa? Alasannya biyen boe ngekeki lemah ora adil, biyen boe pas aku cek amor karo boe kene ngelokke aku. Macam-macam. Padahal kejelekan orang tua enggak ada hak anak untuk membalasnya. Kalau memang dia dolim ya biar Allah yang balas, bukan anak yang balas. Ngoten. Ya, ini kita tutup itu. Kok pilih mengatakan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa nih, dengan aminkan. Mudah-mudahan di bulan yang baik ini, bulan Muharram ini, di hari yang baik, hari Kamis ini, ya apa yang kita ucapkan, kita panjatkan, Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan birafi ni'amah wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin wajma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.